Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lagi nih sumber yang Anda bagikan kutipan dari buku klasik Think and Grow Rich. Kita fokus ke bab 2, judulnya Iman, langkah kedua menuju kekayaan. Katanya sih ada kekuatan pikiran gitu yang bisa bikin keinginan jadi nyata. Nah, kita bedahin ya. Tepat sekali. Jadi, misi kita hari ini memang membongkar apa sih iman menurut buku ini. Bukan sekedar harapan pasif ya, tapi lebih ke kondisi pikiran yang aktif, yang katanya bisa dibentuk, bisa diarahkan. Sumber ini juga kasih contoh-contoh kuat loh. Ada Gandhi, ada pembentukan US Steel, semua dikaitkan ke prinsip iman ini. Mari kita lihat gimana dia menguraikannya. Oke. Kita mulai dari definisinya dulu kalau gitu. Buku ini bilang iman itu semacam state of mind ya, kondisi pikiran. Dan bisa diciptakan lewat autosugesti, pengulangan sugesti ke diri sendiri, gitu ya. Bahkan disebut elemen kimia utama dalam pikiran. Wah, ini kedengarannya agak gimana ya? Apa maksudnya elemen kimia di sini? Iya, metafora elemen kimia itu memang menarik ya. Sepertinya penulis ingin menekankan kalau iman itu kayak katalis fundamental gitu. Dia bereaksi dengan pikiran dan hasrat Anda untuk memicu tindakan dan hasil. Mirip reaksi kimia lah. Intinya sih, menurut sumber ini, keyakinan itu bisa dibangun secara sadar. Beneran dibangun. Pikiran kita kan katanya bakal percaya apapun yang kita ulang-ulang terus ke diri sendiri. Mau itu benar atau salah. Jadi pikiran kita jadi kayak magnet gitu buat pikiran dominan kita, entah itu soal kaya atau miskin. Nah, iman inilah, kata buku itu, jembatannya ke infinite intelligence. Apa ya? Kecerdasan tak terbatas. Kecerdasan tak terbatas. Itu konsepnya lumayan besar juga ya. Kalau di buku ini, itu maksudnya lebih ke kekuatan universal gitu, atau potensi pikiran bawah sadar kita aja? Sumber ini nggak terlalu detail sih mendefinisikannya di bab ini. Tapi dia pakai istilah itu buat merujuk ke semacam sumber kekuatan atau kebijaksanaan yang lebih besar, yang bisa diakses pikiran sadar kita, ya lewat iman itu tadi, bisa jadi koneksi ke alam semesta, kekuatan ilahi, atau ya potensi terdalam pikiran bawah sadar kita. Tergantung interpretasi pembaca juga sih. Tapi yang jelas ditekankan kalau iman itu penghubungnya. Oke, menarik. Dan ini nggak cuma teori ya, tapi ada contoh nyata. Disebut soal Mahatma Gandhi, bisa menggerakkan jutaan orang tanpa senjata, tanpa uang, hanya pakai iman yang ditanamkan. Itu kan skalanya luar biasa banget. Tapi mungkin ada yang mikir, bukannya ada faktor politik juga ya di situ? Gimana sumber ini bisa bilang iman itu pendorong utamanya? Nah, itu pertanyaan bagus. Tentu saja, konteks sejarah, politik itu pasti ada ya, nggak bisa diabaikan. Tapi, sudut pandang buku ini, dia secara spesifik menyorot kemampuan Gandhi menanamkan keyakinan kolektif. Keyakinan yang nggak goyah. Itu dianggap inti kekuatannya. Sama kayak contoh Charles M. Schwab dan US Steel itu. Awalnya kan dia cuma tangan kanan Carnegie, tapi dia punya ide besar. Dan keyakinan penuh sama idenya itu. Nah, keyakinan inilah, menurut buku ini, yang bikin dia bisa meyakinkan JP Morgan, meyakinkan Carnegie. Hasilnya, kesepakatan raksasa pada masanya. Jadi fokusnya memang ke gimana iman yang kuat pada sebuah ide bisa mewujudkan hasil nyata yang besar. Gitu. Jadi iman itu bukan sekedar percaya pasif gitu ya, tapi kekuatan aktif yang bisa diterapkan ke ide untuk menghasilkan sesuatu. Oke, lalu pertanyaan pentingnya nih, gimana cara membangunnya kalau kita merasa belum punya iman sekuat itu? Nah, ini dia bagian praktisnya. Sumber ini menyarankan autosugesti, lewat apa yang disebut formula percaya diri. Ada langkah-langkahnya. Tulis tujuan yang jelas, bayangkan sudah tercapai, terus tuntut tindakan nyata dari diri sendiri. Tapi yang paling penting, pengulangan, itu kuncinya. Disarankan baca bab ini berulang kali, apalagi malam hari katanya. Terus konsentrasi 30 menit tiap hari, visualisasikan diri yang Anda inginkan. Itu tujuannya ya untuk secara sadar memprogram pikiran bawah sadar kita gitu. Jadi ini bukan cuma berharap ya, tapi kayak kerjaan mental yang disiplin. Baca ulang-ulang, visualisasi, fokus. Kedengarannya simpel, tapi kayaknya nggak gampang ya dilakukan konsisten. Apa buku ini nyinggung soal kesulitan atau keraguan di awal gitu? Secara nggak langsung, iya. Dengan dia menekankan pengulangan, terus baca bab iman ini sampai yakin, itu kan nunjukin kalau prosesnya mungkin dimulai dari rasa ragu atau skeptis. Wajar lah ya.
Tujuannya ya mengubah keraguan itu pelan-pelan jadi keyakinan, terus jadi iman yang absolut. Ditekankan juga kan, iman sama ketakutan itu dua hal berlawanan. Nggak bisa ada barengan di pikiran. Jadi kalau mau pilih iman, ya harus secara aktif melawan ketakutan dan keraguan itu. Nah, ini nyambung ngecontoh pribadi penulisnya ya, soal putranya, Blair, yang lahir tanpa pendengaran normal. Dokter bilang nggak mungkin, tapi penulisnya memutuskan dengan iman kalau anaknya akan mendengar. Wah, ini kontras banget sama keraguan. Tepat. Cerita itu menggarisbawahi banget pertarungan antara iman dan keraguan. Sumbernya bahkan mengutip Bhagavad Gita yang bilang orang ragu itu celaka. Wah, dalam ya. Intinya, keraguan itu melumpuhkan, sementara iman itu memberdayakan. Jadi, inti dari langkah kedua menuju kekayaan ini, menurut buku ini, ya proses sadar untuk mengubah keraguan jadi iman yang kuat. Pakai metode tadi itu, Anda harus jadi nahkodah jiwa Anda, gitu katanya. Pegang kendali pikiran. Oke, jadi kesimpulan dari sumber yang Anda bagikan ini, iman itu bukan sesuatu yang mistis atau anugerah gitu aja ya, tapi lebih kayak kemampuan mental yang bisa dilatih secara sadar. Betul sekali. Lewat autosugesti, visualisasi yang disiplin, belajar dari contoh kayak Gandhi atau Schwab tadi, keyakinan yang kuat itu digambarkan sebagai alat yang bisa mengubah keadaan. Alat transformatif lah. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting nih, buat Anda renungkan di rumah. Kalau buku ini bilang pikiran kita menarik apa yang mendominasinya, dan iman itu bisa dipupuk secara sengaja, coba deh pikirkan. Pikiran dominan macam apa yang saat ini Anda biarkan ada di benak Anda, yang paling sering muncul? Dan berdasarkan prinsip autosugesti atau visualisasi dari sumber ini tadi, kira-kira satu langkah konkret apa ya yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai menanam benih iman demi tujuan terpenting Anda? Wah, sebuah bahan perenungan yang kuat ya dari kajian kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.